Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilda Hayden. Saya di sini akan menjelaskan akan berpresentasi tentang perparkiran sebagai solusi pemenuhan kebutuhan lahan parkir di Kota Pekalongan. Pertama yaitu latar belakang. Latar belakang perparkiran merupakan bagian dari subsistem lalu lintas yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Retribusi parkir berperan penting dalam meningkatkan PAD dan pembangunan daerah. Namun di Kota Pekalongan, pengelolaan retribusi parkir menghadapi banyak kendala seperti banyak kawasan parkir strategis yang belum terdaftar dan aturannya tidak jelas di tepi jalan umum. Selain itu, penghasilan parkir tidak sepenuhnya diterima oleh petugas dan karcis parkir seringkali tidak digunakan dengan benar. Masalah-masalah ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut. Yaitu lanjut lagi, kondisi parkir di Pekalongan. Yang kita tahu di Kota Pekalongan itu lahan parkir terbatas, sementara jumlah kendaraan terus meningkat. Hal ini meningkatkan terjadinya parkir liar dan kepadatan parkir, terutama saat ada acara besar atau acara lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Dishub telah melakukan beberapa upaya antara lain yaitu mensosialisasikan penataan parkir, lalu mengintensifkan pendekatan kepada juru parkir liar, dan juga membangun area parkir baru. Beberapa faktor yang menyebabkan terbatasnya lahan parkir di Kota Pekalongan antara lain adalah meningkatnya jumlah kendaraan dan tumbuhnya pusat perbelanjaan atau adanya gedung-gedung yang ramai buat parkiran tetapi mereka tidak memiliki lahan untuk parkir. Hal itu juga menyebabkan kemacetan, menyebabkannya ketidaknyamanan pengendara, dan lainnya. Dan ini adalah data yang telah saya riset di Google. Inilah data kendaraan bermotor. Kendaraan mobil di Pekalongan itu 8%, truk 3%, sedangkan sepeda motor yaitu 88,6%. Ini terbuktinya bahwa pengendara motor itu sangat banyak sekali, dan ini jumlahnya sampai 197.110 unit. Ini terdaftar di tahun 2024. Dampak yang terjadi dikarenakan parkir. Permasalahan parkir yang tidak teratur dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang memengaruhi banyak aspek kehidupan. Yaitu seperti yang kita kena dampaknya yaitu adalah kemacetan. Parkir sembarangan seringkali menghalangi jalur jalan yang sehingga itu menyempitkan jalur yang tersedia, menyebabkan arus lintas itu terganggu. Ketika kendaraan diparkir di tempat yang tidak seharusnya, hal ini juga menciptakan antrian panjang yang memperburuk kemacetan. Dan juga ini bisa berisiko untuk meningkatkan angka kecelakaan. Kendaraan yang diparkir sembarangan juga menghalangi pandangan pengemudi lain, memperburuk kondisi visibilitas, atau meningkatnya potensi terjadinya ketabrakan. Bahkan parkir di tikungan dan dekat zebra cross juga bisa membahayakan pejalan kaki yang harus menavigasi jalan keterbatasan pandangan dan ruang, dan juga menghalangi keterbatasan lainnya. Dampak parkir liar juga mengganggu kualitas hidup warga, yaitu menciptakan ketidaknyamanan, mengurangi keindahan, dan mengurangi kenyamanan lingkungan sekitar, serta mengurangi juga daya tarik kota sebagai tempat tinggal dan bekerja. Tak hanya itu, parkir liar juga dapat merugikan usaha-usaha kecil di daerah sekitarnya karena mengurangi ruang untuk pelanggan atau pengunjung yang datang karena mereka enggan untuk membayar parkir tersebut. Bagi pemerintah daerah ini juga menimbulkan kerugian. Ketika kendaraan diparkir sembarangan, pendapatan dari retribusi parkir resmi yang seharusnya menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD hilang, yang tentunya menghambat pembangunan dan pengelolaan kota yang lebih baik.
Untuk mengatasi ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut harus melibatkan penataan sistem berbagai yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi kuota masyarakat tentang pentingnya parkir yang tertib sesuai aturan, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan teratur. Upaya pemerintah terhadap pengelolaan distribusi parkir. Ini data saya ambil dari jurnalis yang ada di web, yang web jurnalisme. Ini berhubungan dengan Dishub, apa yang mereka eh, tetapkan untuk pengelolaan distribusi parkir ini. Yaitu pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Dishub Kota Pekalongan kembali menargetkan pengelolaan distribusi parkir tepi jalan umum sebesar 1,5 miliar, sama seperti tahun 2023, dengan realisasi lalu mencapai 1,3 M, sekitar 5%, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dishub Kota Pekalongan mengeluarkan Perda tahun 8 tahun 23 yang menetapkan tarif retribusi parkir tanpa perubahan, yaitu 1.000 untuk kendaraan roda 2 dan 2.000 untuk mobil dan 15.000 untuk bus atau truk. Untuk mengoptimalkan penerimaan distribusi, Dishub Kota Pekalongan akan meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penertiban kuota parkir jukir. Selain itu, Dishub juga bekerja sama dengan Kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk memastikan aturan tarif dan penataan parkir dipatuhi. Dishub juga tengah mengakomodir titik parkir liar agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan ahli daerah atau PAD dengan titik-titik parkir yang disesuaikan berdasarkan masukan dan hasil monitoring lapangan. Ini jenis-jenis perbaikan yang dapat diterapkan, seperti contohnya yaitu berparkiran lantai, surface parking, seperti yang kita biasa lihat di lapangan, yaitu seperti gambar di sini. Keunggulannya adalah sederhana, biaya rendah, tapi kurangnya adalah memerlukan lahan yang luas. Dan ini kurang, karena kita kekurangan lahan untuk membuat parkiran baru. Dan ini lanjut, multi-story parking. Ini modelnya seperti gedung bertingkat, tapi khusus buat parkir saja. Unggulannya adalah menghemat lahan dan lebih banyak kapasitas parkir. Tetapi kekurangannya adalah biaya pembangunan lebih tinggi. Atau ini salah satunya, yaitu automated parking system, itu parkir otomatis berparkir canggih. Keunggulannya yaitu efisiensi ruang dan teknologi tinggi, tetapi memerlukan investasi teknologi yang mahal. Sampai kesimpulan, pemasangan parkir yang tidak teratur di Kota Pekalongan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kemacetan lalu lintas, peningkatan risiko kecelakaan, hingga gangguan terhadap kualitas hidup masyarakat. Parkir sembarangan yang menghalangi jalur jalan, mengurangi visibilitas, dan merugikan usaha kecil serta kenyamanan warga. Perlu sekali tangani dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, penataan area parkir, dan pengawasan terhadap juru parkir, mengoptimalkan penerimaan distribusi parkir. Namun, untuk mengatasi masalah ini secara efektif dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib dan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan masalah parkir liar dapat diminimalisir, yang pada gilirannya akan mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup warga Pekalongan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.